Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat impor migas Indonesia pada Mei dan Juni 2021. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa, di Mei di 2,06 miliar dolar Amerika Serikat, di Juni di 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini data kami ambil dari BPS pemirsa. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat impor migas. Pada Mei 2021 dan Mei 2020, ini kita lihat dari year on year ini. 2021 di 2,06 miliar dolar Amerika Serikat, dan di Mei 2020 hanya di 0,66 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya peningkatannya secara tahunan cukup signifikan. Kemudian coba kita akan lihat harga rata-rata minyak mentah kategori Brent pemirsa. Ini mengalami kenaikan juga cukup signifikan dari Mei dan Juni. Tadi pun juga kita sempat singgung, sudah menembus di atas 70 dolar Amerika per barrel. Kemudian kebutuhan dan produksi minyak mentah Indonesia ke grafis selanjutnya, di mana dari sisi kebutuhan 70%, sementara dari produksi hanya 30%. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, kita lanjutkan kembali Pak. Baik, Mas Yafet. Baik, dari beberapa informasi grafis tadi Pak Komaydi, ini juga berkaitan cukup erat dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ini berkaitan juga dengan dari sisi eksplorasi Pak. Tadi Anda katakan ini memerlukan biaya yang cukup besar begitu. Dalam Betul, hal ini ditandai juga dengan beberapa sebelumnya investor besar juga hengkang dari Indonesia. Apa sebenarnya yang harus dibenahi Pak Komaydi? Apakah dari sisi regulasi, insentif juga harus disiapkan di sini? Dan tadi pun juga Anda sempat singgung dari sisi payung hukum pun juga belum ada kejelasan sampai sejauh ini. Sementara investor sangat memerlukan hal tersebut. Iya, Mas. Jadi yang perlu disadari bersama, paling tidak di dalam 5-10 tahun terakhir, ini survei Fraser Institute untuk kondusivitas iklim investasi hulu migas di Indonesia. Ini kita dari 140 negara yang punya migas, kita berada di peringkat 5-10 terbawah, Mas. Artinya tidak cukup kondusif begitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Sementara kalau iklim investasi secara keseluruhan, kalau kita lihat indeks investasi dari World Bank, sudah lebih baik dibandingkan itu. Artinya problem yang paling mendasar di kita adalah bisa juga dilihat atau disimpulkan bahwa sektor hulu migas ini memiliki kompleksitas problem yang lebih perlu perhatian dibandingkan sektor-sektor yang lain, karena berdasarkan indeks investasi kalau secara keseluruhan sudah lebih bagus dibandingkan sektor hulu migas itu sendiri. Nah, seperti yang saya singgung di depan tadi, Mas David, payung hukum tertingginya revisi Undang-Undang Migas yang paling tidak sekitar 40-50% ketentuan yang ada di dalamnya sudah dibatalkan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi melalui paling tidak 3 kali judicial review yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk dibubarkannya fungsi dan kedudukan BP Migas yang selama ini bertugas untuk berkontrak atau melakukan pengawasan terhadap teman-teman kontraktor kerjasama di hulu migas. Nah, ini kan sangat mendasar sebetulnya problemnya, Mas. Belum lagi kemudian ada aturan-aturan turunan di dalamnya yang kemudian juga berubah-ubah setiap saat. Paling tidak di level PP, Perpres maupun di level Permen juga seringkali ada peraturan-peraturan yang cukup dinamis kalau kita lihat di lapangan, begitu ya Mas Yafet. Nah, ini kan bagi teman-teman dunia usaha adalah ketidakpastian yang tentu berbanding lurus dengan risiko yang akan mereka alami, begitu. Itu di satu sisi. Nah, sementara di eksternal, Mas, itu lebih baik dari sisi cadangannya atau geologinya di luaran juga lebih baik, kemudian aturan pajaknya lebih baik, aturan hukumnya lebih baik, sehingga hengkangnya tentu ada 2 faktor tadi, Mas. Di dalam negeri tidak kondusif, kemudian mereka punya opsi yang lebih baik di tempat lain, begitu Mas David. Baik, menurut pandangan Anda masih bisa diperbaiki tidak Pak? Paling tidak kita memulihkan image begitu, kemudian juga perbaikan dari segala aspek regulasi, kepastian hukum seperti yang Anda katakan tadi. Saya kira kalau kita punya kemauan untuk bersama-sama, punya kesadaran politik bersama, baik di eksekutif maupun legislatif, segala sesuatunya masih ada waktu untuk melakukan perbaikan ya Mas. Jadi potensi kita juga cukup besar, kita juga punya sejarah sebagai
produsen yang cukup disegani di level internasional. Kita pernah menjadi member OPEC. Jadi saya kira catatan-catatan historis itu atau catatan sejarah itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tetapi bahwa di dalam realitanya ada problem-problem yang harus diselesaikan secara bersama. Ini yang harus sama-sama kita sadari begitu, Mas. Nah, kadang-kadang kan di satu sisi kita merasa bahwa kita sebagai pemain besar di dalam sektor minyak dan gas, tapi itu masa lalu gitu. Tetapi realitanya sudah turun terus. Nah, penurunan inilah yang harus kita balikkan untuk menjadi paling tidak menuju ke masa lalu tersebut begitu, Mas, untuk menjadi produsen migas yang salah satu yang diperhitungkan di level internasional begitu, Mas Deke. Baik, terkait juga dengan energi baru dan terbarukan, apakah ini juga memberikan dampak tidak Pak? Meskipun masih memerlukan waktu yang lama begitu, banyak pemain-pemain besar yang mengurangi investasi mereka yang dinilai kurang menguntungkan, mempunyai banyak kendala, dan mereka mempersiapkan diri untuk masuk kepada energi baru dan terbarukan, Pak Komaydi. Iya, kalau energi baru dan terbarukan sebetulnya kalau saya melihat sebagai komplementer ya, Mas David, bukan sebagai substitusi atau pengganti begitu ya. Bagaimanapun kalau per hari ini catatannya fosil energi untuk bauran energi di Indonesia perannya masih sekitar 85-87%. Di level dunia juga di kisaran yang sama, Mas, masih paling tidak masih 70% itu dari fosil begitu ya. Jadi kalau kemudian akan mengganggu, saya kira relatif ya di dalam melihatnya. Mungkin penetrasinya tidak sebesar dulu, iya, ada kemungkinan. Tetapi kalau melihat perkembangan teknologi dan yang kuncinya adalah harga ya, Mas. Sejauh ini harga energi baru terbarukan masih jauh lebih mahal atau belum kompetitif dengan energi fosil begitu. Dan kalau kita lihat ruen kita sampai 2050, meskipun secara porsi ditargetkan turun, Mas, porsinya, tetapi secara volume sebetulnya naik terus, Mas. Jadi tidak perlu ada keraguan bagi teman-teman di industri hulu migas untuk tetap berkembang karena pasti akan terserap oleh pasar. Oke, dan tidak juga ada keraguan bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kendala-kendala yang sudah kita bahas tadi, Pak Komaydi. Itu betul, dari sisi produksi, Pak Komaydi. Dari sisi konsumsi, ini kita jauh mengalami peningkatan begitu dengan naiknya konsumsi, rendahnya produksi, impor berlaku di saat ini. Nah, bagaimana Anda melihat dari sisi konsumsi? Pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai macam program untuk menekan dari konsumsi untuk minyak mentah ini. Iya, ini sebetulnya kan di satu sisi sebetulnya perlu kita syukuri ya, Mas. Berarti kan ini indikasi baik karena kemudian ekonomi tumbuh kembali begitu ya. Konsekuensi logisnya memang daya dukung energinya memang perlu begitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi, beberapa upaya atau kebijakan sudah diimplementasikan oleh pemerintah, misalnya dengan mandatori B30 yang kemudian harus di blending dengan BBN yang diproduksikan dari CPO salah satunya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian sudah ada beberapa alat-alat otomotif atau industri transportasi yang kemudian berbasis listrik juga bagian dari upaya ke sana, Mas. Memang kemudian kita perlu bersabar karena semuanya butuh waktu, paling tidak sudah ada upaya-upaya. Mudah-mudahan ke depan akan menemukan titik keseimbangan yang lebih baik bagi fiskal, bagi moneter, maupun bagi struktur ekonomi Indonesia secara keseluruhan, Mas Deven. Lagi-lagi tadi balik Pak Komaydi, ini prosesnya masih cukup lama dan eksplorasi dan pengembangan minyak mentah masih cukup terbuka lebar begitu, Pak? Betul, kalau potensinya masih cukup banyak, Mas, karena kita masih ada puluhan cekungan. Tetapi di situ kan membutuhkan effort, membutuhkan kerja keras, dan membutuhkan kerjasama lintas sektor ya, Mas. Sehingga penyederhanaan perizinan, kemudian saling dukung antar sektor itu yang perlu dilakukan, sehingga perlu koordinasi dari level menteri koordinator. Bila mana perlu, mungkin Presiden perlu intervensi secara langsung begitu. Baik, Pak Komaydi, dengan pola produksi yang ada sekarang begitu, kemudian perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah dari sisi investasi, dan ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama, Pak Komaydi. Bagaimana Anda melihat tren importasi minyak mentah ke depan, Pak? Paling tidak selama 5 tahun ke depan, Pak Komaydi. Iya, sebetulnya ini sudah bukan barang baru ya, Mas David. Kalau kita cermati 10 tahun terakhir, sebetulnya sebagian devisa impor kita itu digunakan untuk migas. Jadi paling tidak ada 35-45% kebutuhan devisa itu dialokasikan untuk impor migas. Sejak kita menjadi net importer di tahun 2000, itu kebutuhan devisanya makin besar. Nah, itu pula yang menjadi kontributor utama sebetulnya neraca dagang kita, terutama neraca dagang migas selalu berada pada kondisi defisit. Di satu
sisi ini sebetulnya sinyal bagi kita untuk lebih serius memperbaiki investasi di hulu migas kalau memang kita ingin memperbaiki neraca dagang kita maupun neraca energi secara keseluruhan. Karena energi ini kan perannya vital ya Mas. Iya. Jadi kalau kita punya energi sendiri tentu nanti daya saing industri kita juga akan lebih bagus, kemudian masyarakat juga akan terpenuhi dari kebutuhan domestik, dan yang lebih penting adalah ada kemandirian ekonomi dan kemandirian energi yang bisa membuat bangsa ini semakin lebih powerful begitu sebetulnya Mas Syafir. Nah ini yang sebetulnya harus kita sadari bersama baik oleh masyarakat, oleh teman-teman di legislatif maupun teman-teman di eksekutif begitu Mas Syafir. Baik, dengan adanya pandemi, Pak Komarudin, kemudian dengan lonjakan kasus COVID yang terus mengalami peningkatan begitu, tampaknya fokus dari pemerintah juga ikut terpecah, dan apakah ini akan mempengaruhi nanti dari sisi perbaikan, evaluasi, kemudian juga dari sisi posisi impor migas kita. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Komarudin, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa